wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk absen di link yang Ustazah sudah bagikan ya. Anak-anak yang hebat, kemarin kalian telah belajar tentang ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran dan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku yang hebat. Sekarang ayo kalian baca teks tentang rantai makanan berikut ini. Adakah kata-kata sukar yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Nah, contohnya, komponen. Artinya, bagian dari keseluruhan. 2. Ketimpangan. Artinya, kepincangan, celah. Nah, anak-anak yang hebat, kalian bisa mencari kata-kata sukar yang lainnya dan mencari artinya di Kamus Bahasa Indonesia. Anak-anakku yang hebat, masih ingatkah kalian dengan pokok pikiran? Ya, pintar sekali. Pokok pikiran adalah gagasan utama yang terkandung dalam suatu bacaan. Nah, kalian bisa menuliskan pokok pikiran dari masing-masing paragraf bacaan tadi dan mengembangkannya menjadi kalimat utama yang baru di LKPD ya. Sekarang kita akan belajar rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Jadi, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Betul sekali. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Contoh dari produsen adalah rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hijau lainnya. Peran makhluk hidup yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lainnya. Contoh konsumen adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dibagi menjadi
3. 1. Konsumen pertama. Konsumen pertama adalah hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen 1 adalah hewan herbivora. Contohnya rusa, kelinci, belalang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konsumen 2. Konsumen 2 adalah hewan pemakan hewan lain. Konsumen 2 adalah hewan karnivora atau omnivora. Contoh konsumen 2 adalah katak, ular, tikus, dan ayam. Yang ketiga adalah konsumen puncak. Konsumen puncak adalah kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya adalah singa, burung elang, dan harimau. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Contoh pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Untuk lebih memahami rantai makanan, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Kemudian, katak dimakan oleh ular. Saat mati, tubuh ular akan diurai oleh makhluk hidup pengurai jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Anak-anaknya hebat. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya, betul sekali. 1. Pokok pikiran adalah gagasan utama yang terkandung dalam suatu bacaan. Yang kedua, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Anak-anakku yang hebat, jangan lupa kalian kerjakan LKPD dan evaluasi pembelajaran di link berikut. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang hebat, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan apa yang disampaikan Ustazah bisa kalian pahami. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.